Okay, so hi everybody, welcome back to my YouTube channel, Cheney Study Hub. So kenalin, sebelumnya nama aku Cheney, dan hari ini aku akan membahas soal tryout UTBK ke-7 Pahami 5 pada tahun 2025. Nah, aku juga mau berterima kasih kepada salah satu pengguna di Twitter atas nama Casterfile for providing this PDF for free. Nah, jadi hari ini aku akan mengevaluasi khususnya di subtes pemahaman bacaan dan menulis atau bisa juga disebut sebagai PBM. Oke, langsung aja kita ke soal yang pertama. Tapi kayaknya saya nggak bakal bahas full ya soalnya. Hanya beberapa soal yang menurutku tuh kayak perlu dibahas gitu loh. Oke, yang pertama, penggunaan konjungsi yang salah ditemukan pada kalimat. Oke, kita tandai dulu bahwa pertanyaannya ini intinya itu menanyakan konjungsi yang salah. Oke, aku harap sebelumnya teman-teman sudah pada tahu bahwa konjungsi ini merupakan apa? Exactly, konjungsi merupakan kata hubung. Oke, kata hubung itu terdapat dua. Yang pertama itu ada antar kalimat. Oke, yang kedua itu ada konjungsi intra kalimat. Nah, sekarang kita cari tahu dari opsi jawabannya ini 2, 3, 5, 6, sama 7, mana sih yang ada konjungsi dan penggunaan konjungsinya itu salah. Nah, kita langsung aja eh, triknya itu langsung aja kita sesuaikan gitu ya. Kalau misalnya opsinya ada nomor 2, kita cek langsung nomor 2. Artinya kita tidak perlu membaca keseluruhan bacaan. Nah, jadi opsinya apa aja? 2, 3, 5, 6, 7. Kita tandai 2, 3, 5, 6, 7. Nah, kita mulai dari kalimat nomor 2. Selain mulai memiliki legalitas hukum dan tanggung jawab yang mengikat, remaja di periode ini juga masih mengalami perkembangan biologis, psikologis, dan emosional, bahkan hingga usia 20-an. Nah, untuk di sini konjungsinya itu tidak ada yang bermasalah ya teman-teman, karena di sini kita lihat ini kan merupakan konjungsi penambahan ya. Nah, dan ini khususnya karena ada perincian. Di sini ada dua perincian, misalnya legalitas hukum dan tanggung jawab. Sehingga konjungsinya ini benar, oke? Okay? Lalu kita lihat selain. Nah, selain ini juga sudah benar dan ini juga telah diikuti dengan koma. Selain mulai memiliki legalitas hukum dan tanggung jawab yang meningkat, ini artinya dia menambahkan informasi gitu kan ya. Remaja di periode ini juga masih mengalami perkembangan biologis, psikologis, dan emosional, bahkan hingga usia 20-an. Jadi ini sudah benar bahwa dan itu merupakan konjungsi intrakalimat dan letaknya itu juga sudah benar, yaitu di antara kalimat. Oke, kita lanjut ke kalimat nomor 3. Riset yang kami lakukan tahun lalu terhadap 393 remaja berusia 16 sampai 24 tahun memperkuat asumsi di atas. Nah, sebenarnya di sini aku juga agak bingung ya, yang mana gitu konjungsinya karena dilihat dari kalimatnya, riset yang kami lakukan tahun lalu terhadap 393 remaja memperkuat asumsi di atas. Itu menurut kayaknya nggak ada konjungsi ya, tidak ada kata hubung gitu yang menghubungkan satu kalimat dengan lainnya atau satu informasi dengan lainnya. Jadi kita lewatkan, berarti opsi nomor 2 sama 3 itu udah tentu salah. Kita lanjut ke nomor 5. Penyebabnya bermacam-macam, mulai dari aktifnya hormon reproduksi, perkembangan otak yang terus berlangsung, serta pembentukan identitas diri mereka. Oke teman-teman, di sini ada suatu rule bahwa perincian yang lebih dari dua itu kita juga dapat menggunakan kata serta. Nah, biasanya kenapa dia menggunakan kata serta? Itu karena sebelum-sebelumnya itu telah menggunakan kata dan, agar dia itu tidak digunakan berulang-ulang gitu kan ya. Dan kita lihat dari secara logika kita membaca kalimatnya itu emang sudah benar, sudah logis gitu kan ya. Nah, 5, penyebabnya bermacam-macam, mulai dari aktifnya hormon reproduksi, perkembangan otak yang terus berlangsung, serta pembentukan identitas diri mereka. Jadi ini sudah benar ya untuk kalimat nomor 5. Kita lanjut ke kalimat nomor 6.
Hal ini tentu dapat disertai ketidakstabilan emosi atau pengambilan keputusan yang sering kali impulsif. Nah, di sini juga tidak terdapat kesalahan dalam konjuksinya. Lalu kita yang ketujuh, sedangkan penelitian kami menemukan bahwa remaja di Indonesia di periode transisi ini mengalami tantangan beradaptasi terhadap kehidupan mereka yang mulai berubah, kesulitan mengatur waktu dan keuangan pribadi, serta mengalami peningkatan rasa kesepian saat belajar dan merantau di kota yang jauh dari tempat tinggal. Nah, di sini pertama kali aku notice gitu ya kesalahannya itu karena dan ini merupakan konjungsi intra kalimat. Nah, ini sebenarnya ada dua versi, dan ini intra atau antar kalimat, tapi aku merujuk ke Ivan Lanin. Nah, Ivan Lanin ini bilang kalau misalnya sedangkan ini adalah konjungsi intra kalimat, sehingga letaknya di awal itu tidak boleh. Berbeda kalau misalnya kita berbicara tentang konjungsi namun. Nah, namun ini dia boleh diletakkan di awal kalimat karena berfungsi sebagai konjungsi antar kalimat. Nah, jadi seperti itu. Dan kenapa dan kalau misalnya teman-teman notice gitu ya, kalimat ini tuh juga sedikit nggak nyambung gitu loh dengan gagasan-gagasan sebelumnya. Nah, dia kan bilang awalnya kalau misalnya riset yang dia telah lakukan itu mendukung temuan Badan Kesehatan Dunia atau WHO yang mengatakan 1 dari 4 remaja usia ini menderita gangguan kesehatan jiwa. Bla 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 bla. Ini kan dia masih mendukung ya. Nah, terus dia tiba-tiba bilang, sedangkan penelitian kami menemukan bahwa remaja di periode transisi ini mengalami tantangan. Jadi itu menimbulkan sebuah pertanyaan. Lah, jadi maksudnya lo ini ada berada di pihak WHO atau bukan di pihak WHO gitu kan ya? Kan seharusnya dia menyatakan gitu kan awalnya. Di sisi lain WHO mengatakan bla 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 bla. Sedangkan penelitian kami menemukan bahwa, tapi kan ini udah dari awal dibilang bahwa penelitiannya, risetnya itu mendukung WHO. Tapi kenapa tiba-tiba di sini dia bilang sedangkan gitu kan ya? Berarti kan secara pemakaian itu juga tidak logis gitu. Semoga dapat dipahami. Nah, aku juga baru notice di sini juga terdapat beberapa kesalahan, misalnya konjungsi penambahan. Kalau teman-teman lihat dan telaah lebih dalam gitu kan ya. Nah, kita baca ulang. Sedangkan penelitian kami menemukan bahwa banyak remaja Indonesia di periode transisi ini mengalami tantangan beradaptasi terhadap kehidupan mereka yang mulai berubah, kesulitan mengatur waktu dan keuangan pribadi, serta mengalami rasa kesepian saat belajar dan merantau di kota yang jauh dari tempat tinggal. Aku nggak tahu ini benar sebuah kesalahan atau enggak, tapi menurutku di sini terlalu banyak pengulangan kata exactly, pengulangan kata dan. Jadi seharusnya kalimatnya itu bisa dirinci terlebih dahulu, misalnya kayak kesulitan mengatur waktu, keuangan pribadi, mengalami peningkatan stres, serta merantau di kota yang jauh dari tempat tinggal, gitu kan ya. Merasa kesepian ketika merantau dari kota yang jauh dari tempat tinggal, seperti itu. Tapi sih kayaknya ini sih alasan utama kenapa kalimat nomor 7 ini memiliki konjungsi yang salah, sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang E. Semoga dapat dipahami penjelasan yang sangat berlibat ini. Oke, kita lanjut. Kalimat manakah yang isinya sama dengan kalimat nikah? Nah, ketika kita mencari kalimat yang isinya itu sama, kita harus perhatikan apa? Ya, informasi yang terdapat dalam teks. Kita lihat di sini, saya berikan warna berbeda. Isinya sama dengan kalimat 3. Oke. Kalimat 3, riset yang kami lakukan tahun lalu terhadap remaja berusia 16 sampai 24 tahun memperkuat asumsi di atas. Oke, kita pertama, kita pecah informasinya. Riset yang kami lakukan tahun lalu, oke, terhadap 393 remaja berusia 16 sampai 24 tahun. Ini merupakan informasi yang pertama, oke. Riset yang dilakukan tahun lalu terhadap 393 remaja. Itu informasi pertama. Yang kedua, itu memperkuat asumsi di atas.
Oke, jadi kita harus mencari kalimat mana, opsi mana yang memuat dua pernyataan ini tanpa dibolak-balik gitu. Mungkin untuk diubah susunan kalimatnya boleh, tapi untuk mengubah maknanya itu tidak boleh. Jadi kita lihat dari opsi yang A, asumsi tersebut diperkuat oleh riset terhadap 393 remaja berusia 16 sampai 24 tahun yang kami lakukan tahun lalu. Nah, ini dia sudah benar. Karena kenapa teman-teman? Karena pertama, informasinya itu dia hanya di balik penempatannya. Informasinya hanya di balik penempatannya. Yang pertama, itu asumsi diperkuat, ya kan? Ini informasi yang pertama. Lalu yang kedua itu informasinya adalah riset terhadap 393 remaja berusia 16 sampai 24 tahun yang kami lakukan tahun lalu. Sehingga kedua informasi ini tercukupi sehingga jawabannya itu yang A. Oke, semoga dapat dipahami. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Nah, untuk nomor 3 menanyakan, kita berikan warna lain. Perbaikan kalimat 4 yang tepat adalah, nah kalau dari tanya perbaikan berarti pasti ada sesuatu yang salah. Oke, kita lanjut. Riset kami juga mendukung temuan Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization yang mengatakan 1 dari 4 remaja pada usia ini menderita gangguan kesehatan jiwa. Wait, kurang rapi ya. Nah, makin nggak rapi. Nggak tahu. Nah, jadi kita harus mencari tahu apa sih kesalahan di sini gitu. Pertama kita telah riset kami juga mendukung temuan Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization. Nah, mungkin teman-teman akan mengira, oh harusnya WHO-nya ini, World Health Organization-nya ini harus dalam huruf miring. Ya enggak? Nah, tapi ini salah. Karena coba teman-teman nanti cari di EYD Kemendikbud terkait kaidah penulisan huruf miring. Di situ bawahnya ada catatan bahwa nama diri seperti nama orang, lembaga, organisasi, atau merek dagang dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Sehingga WHO ini sudah benar penulisannya. Nah, kita berikan mark lain. Ini dia sudah benar. Warna ini ya. Oke. WHO ini dia sudah benar sehingga tidak perlu diubah apa-apa. Tapi di sini Badan Kesehatan Dunia yang mengatakan 1 dari 4 bla 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 bla. Nah, kalau teman-teman sebelumnya sudah belajar mengenai aturan menurut bla 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 bla, apa yang dikatakan sama subjek mengatakan, subjek predikat bahwa. Nah, di sini seharusnya harus terdapat kata bahwa, ya. Sehingga jawabannya itu harus yang riset kami mendukung temuan World Health Organization yang mengatakan bahwa 1 dari 4 informasi selanjutnya. Sehingga sebenarnya di sini diperlukan kata apa? Exactly, yaitu bahwa. Semoga dapat dipahami dan jawabannya itu adalah yang C. Menambahkan kata bahwa setelah kata mengatakan. Oke, kita lanjut. Kalimat manakah yang merupakan inti dari kalimat 5? Kita lihat kalimat 5. Penyebabnya bermacam-macam, mulai dari aktifnya hormon reproduksi, perkembangan otak terus berlangsung, serta pembentukan identitas diri mereka. Oke, sebelumnya kita harus tahu bahwa dalam kalimat inti, ini sudah diulang-ulang ya di video sebelumnya, itu harus mencakup subjek plus predikat. Istilahnya hanya ini yang menjadi inti dari suatu kalimat. Sehingga kalau misalnya terdapat unsur objek, unsur keterangan, penjelas, apalah itu, dia tidak di-include dalam kalimat inti. Sehingga di sini kita hanya perlu mencari mana yang intinya itu. S itu penyebab dan bermacam-macam ini sebagai predikat. Nah, sehingga di sini kita bisa langsung tahu penyebab di sini sebagai subjek,
dan bermacam-macam di sini sebagai predikat. Sehingga untuk inti kalimat itu hanya penyebabnya bermacam-macam. Karena seterusnya ini merupakan perincian atau keterangan dari sebelumnya. Jadi kita hanya mencari yang inti-intinya aja. Oke, ini jawabannya yang mana? Yang E. Lanjut. Nah, di sini menentukan judul. Apa judul yang tepat untuk teks tersebut? Pertama, apa yang kita harus lakukan itu exactly baca. Harus baca pokoknya, tapi bacanya harus cepat. Kedua, tentu harus pahami apa sih gagasan-gagasan yang dibahas dalam teks tersebut. Yang ketiga, ini sebenarnya yang sering aku pakai itu cari kata-kata yang sering keluar. Nah, anggaplah kayak gini. Kalau misalnya dalam suatu teks itu nggak ada judulnya tuh kan, tapi dia terus membahas Indonesia Emas 2045, Indonesia Emas 2045, generasi di masa mendatang ini, bla 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 bla. Itu kan walaupun terdapat ya kalimat rujukan dan sebagainya, intinya kan dia mostly membahas tentang generasi emas 2045 berdasarkan konteks yang ada di teks tersebut. Sehingga kita lihat juga di sini. Nah, teman-teman buat yang mau baca, baca dulu ya. Oke, bisa dibaca terlebih dahulu dan tentukan kira-kira apa judul yang tepat. Nah, sini kita mengetahui bahwa teks ini itu membahas mengenai transisi remaja ya, menuju dewasa. Dan terdapat beberapa hal yang dimention di teks ini, seperti riset. Lalu sini ada juga riset, menemukan temuan. Temuan ini juga riset. Badan Kesehatan Dunia yang mengatakan bahwa bla 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 bla. Penyebabnya bermacam-macam. Hal ini tentu disertai dengan ketidakstabilan emosi bla 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 bla. Lalu di sini ada juga penelitian bla 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 bla. Nah, sehingga fokus dari teks ini itu adalah membahas penelitian tentang remaja yang kehidupannya itu mulai berubah seperti itu karena dia menuju dewasa. Sehingga kita lihat opsi yang tepat banyak tantangan pada usia 16 sampai 24 tahun. Apakah itu yang benar? Tidak ya. Nah, ini riset tentang periode kritis kesehatan mental. Karena dari risetnya itu dia telah mencakup segala aspek. Aspek A, B, C gitu kan ya, temuan dari WHO bla 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 bla. Intinya dia itu tentang riset dan ini telah di-mention dalam beberapa kata-kata sebelumnya ya. Set sehingga jawabannya itu adalah yang B. Baik, semoga penjelasan nomor 1 sampai 5 ini dapat dipahami dan sampai jumpa di study session berikutnya. Bye bye.